7. Jenis penelitian ini termasuk pada suatu rumah sakit spesialis mata, didapatkan seorang anak A menderita retinoblastoma. Dokter mata menugaskan PPDS untuk mencatat perkembangan pasien tersebut dan menggabungkan dengan beberapa kasus pasien yaitu B, C, D yang juga retinoblastoma sebelumnya dan dibuat menjadi laporan. Jenis penelitian ini adalah kita masuk aja. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi adik-adik, ada eksperimental study sama observasional. Kalau eksperimental ada true sama quasi. Kalau true itu dia langsung dilakukan eksperimentalnya pakai randomized trial, randomized clinical trial. Kalau quasi dia itu menggunakan dua kelompok pembanding. Dua kelompok pembanding dengan menggunakan karakter yang sama, yaitu pre dan post seperti tadi. Mirip tadi yang kayak perpasangan itu masuk ke quasi eksperimental. Kalau yang tidak berpasangan seperti itu, masuknya ke true eksperimental. Yang deskriptif itu ada case report sama case series. Kalau cross-seksional jarang dipakai, lebih banyak di analitik, walaupun kadang dipakai di deskriptif, itu untuk menggambarkan distribusi dari pola penyakit aja. Kalau case report dan juga case series, case report udah pada tahu dong, karena kita waktu koas sudah pada ngerjain case report semua, atau kita sebut dengan responsi ya. Kalau case report itu, kita ambil suatu kasus, terus kita dalami, kita follow up pasien itu sampai selesai, baru kita presentasikan. Beda dengan case series. Kalau case series, kalau saya sebagai pembimbing, meminta adik-adik untuk mengerjakan, tolong buatkan laporan kasus yang tentang misalnya appendicitis, tetapi paling enggak kamu kumpulkan 10 kasus. Nah, 10 kasus yang sama-sama appendicitis dikumpulkan, apakah manifestasi klinisnya mereka semuanya sama, dibandingkan. Itu namanya case series. Kalau case report hanya satu diagnosis untuk satu pasien. Kalau case series satu diagnosis untuk berbagai pasien. Nah, gitu ya. Kayak kasus ini tadi judulnya kasusnya retinoblastoma, tapi dia diminta untuk menggabungkan beberapa pasien A, B, C, dan D. Maka jawabannya adalah kasus serial. Itu ya. Kontrol serial nggak ada, laporan kasus tadi, cohort cross-seksional. Analitik tadi sudah ya dijelasin, lebih lengkapnya tunggu timeline. Nah, ini ada timelinenya enak. Bentar. Kita langsung bahas untuk yang case control sama cohort aja ya. Ini kita tentukan garis yang tengah ini adalah present. Sekarang maksudnya. Kalau ini masa depan, yang di sini adalah masa lalu. Jadi kalau misalnya dia case control, saya jelaskan lagi, dia cari dulu disease-nya apa, penyakitnya misal tentang anasofaring atau retinoblastoma, terus ditarik ke belakang, apakah ada faktor risikonya? Nah, ini case control. Kenapa kita beranjak dari disease dulu, sesuai dengan kriteria case control, digunakan pada penyakit-penyakit yang masa inkubasinya panjang dan juga langka. Karena dia langka, lebih baik kita cari penyakitnya dulu, baru kita telusuri faktor risikonya. Daripada kita cari faktor risikonya, belum tentu dapat nanti penyakitnya seperti yang kita inginkan. Kalau cohort, kita beranjak dari faktor risikonya. Kalau perspektif jelas gampang. Kita kasih faktor risiko di sini, kita lihat apakah ada disease. Misal, kita kasih dia paparan asap rokok. Terus apakah nanti 10 tahun kemudian kita ikutin apa dia terjadi CA paru. Nah, beranjaknya dari faktor risiko dulu. Yang bikin bingung case control itu dengan retrospektif cohort. Bedanya gimana, Dok? Karena cohort ini awalnya cuma cohort aja ke depan, tidak ada yang retrospektif. Cohort perspektif itu karena dia panjang 10 tahun sehingga membutuhkan dana penelitian yang cukup besar. Nah, karena beberapa peneliti tidak memiliki dana yang cukup besar dan tidak memiliki waktu, sehingga diciptakanlah retrospektif cohort. Retrospektif cohort itu tetap adik-adik mencari faktor risikonya dulu dari belakang, tapi nanti lihat apa penyakitnya. Beda tanda panahnya ya antara case control sama retrospektif. Misal tadi tetap ambil contoh yang paparan makan ikan CA paru aja ya, CA paru dengan asap rokok. Kita lihat nih
dari rekam medis, misal suatu rumah sakit dia memiliki data berapa orang aja yang ngerokok 5 tahun yang lalu. Pada tahun 2015 kita lihat berapa orang ngerokok, kita ambil 100 orang ternyata terpapar asap rokok. Terus kita wawancara orang itu dan kita periksa melalui CT scan, dari 100 orang merokok apakah sekarang ini ada yang kena CA paru? Nah, itu kita sebut dengan retrospektif cohort. Bedanya arah tanda panahnya. Satunya mulai dari disease ditarik ke belakang, satunya mulai dari belakang faktor risiko ditarik ke sampai sekarang. Nah, ya, agak bingungi tapi enggak kok, sampai sebingung itu. Bisa pasti.